Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, sehat? Hari ini puasa kan? Betul. Betul. Siapa yang merasa lelah dengan puasa? Tidak. Semakin seger kan? Seger. Masya Allah. Jadi ternyata Bu, kita berpuasa bukan semakin loyo, tapi kita semakin semangat. Hampir semua peperangan di zaman Nabi terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan kemenangan waktu itu juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, bulan semangat. Masya Allah. Siap semangat? Masya Allah. Mana jempolnya? Semangat. Masya Allah. Jadi orang kalau semangat, setan gak mendekat Bu. Nah inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah panggil Bu orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai yang beriman, wajib kamu berpuasa. Mengapa? Karena syarat untuk bisa puasa adalah kita harus beriman. Nah, jadi nikmat terbesar itulah nikmat iman. Ada satu surah dalam Al-Qur'an yang Allah menceritakan tentang nikmat-nikmatnya. Dan saya yakin ya, Abi Amir yakin ibu-ibu hafal. Surah apa itu Bu? Surah Ar-Rahman. Coba baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Maha Rahman. Bahwa semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat karena rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa punya anak, itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita sakit, tiba-tiba sembuh. Betapa nikmatnya sehat itu. Kalau nggak pernah sakit, kita merasakan nikmat nggak sehat? Biasa aja kan? Nah, baru ketahuan bahwa sehat itu nikmat karena pernah sakit. Betul banget? Betul banget Ibu. Masya Allah. Nikmat gigi. Baru terasa nikmat ketika gigi sudah mulai ompong. Nah, perhatikan betapa luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 3 tingkatan nikmat. Yang paling rendah nikmat harta. Pak Ustadz, nikmat harta paling rendah? Iya. Lebih tinggi lagi nikmat hidup. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Coba. Seorang sakit. Bu. Seorang sakit. Abi Amir nggak bilang ibu-ibu ya. Seorang sakit. Nah, dia datang ke dokter. Kata dokter, waduh ini harus bayar 10 juta. Bayar nggak? Bayar. Demi untuk hidup, untuk sehat. Iya kan? Berarti lebih tinggi mana?
Nikmat hidup atau nikmat harta? Nikmat hidup. Karena kita berani mengorbankan harta demi untuk mempertahankan hidup. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi. Namanya nikmat iman. Makanya banyak kisah-kisah para sahabat Nabi. Mereka gugur di medan tempur hanya untuk membela iman. Halo? Tiba-tiba datang kepada ibu, bawa pisau. Aku bunuh kamu kalau kamu tidak keluar dari Islam. Mana yang dipilih? Keluar dari Islam atau siap mati? Siap mati demi untuk iman. Perhatikan, jadi nikmat iman lebih tinggi daripada nikmat hidup. Masya Allah. Makanya ketika Allah berfirman tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Kata Allah apa? Nikmat pertama yang Allah sebut adalah nikmat Al-Quran. Allamal Quran. Al-Quran adalah hidayah. Al-Quran adalah hidayah. Bagian daripada iman kita. Bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Perhatikan bahwa nikmat Al-Quran, nikmat iman lebih tinggi daripada nikmat penciptaan manusia. Makanya setelah nikmat Allamal Quran, khalaqal insan. Itu ranking kedua. Itu ranking kedua. Karena banyak orang rela mati demi untuk iman. Rela dia membela Al-Quran. Rela siap untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, inilah cara Allah mengajarkan kita. Jadi nikmat Ramadan ini Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Ramadan ini nikmat tak terhingga. Allah beri kita kesempatan berpuasa untuk membuktikan iman kita. Lalu setelah itu Allah menyebutkan nikmat bahasa, nikmat ngomong, nikmat bisa nulis, allamahul bayan. Coba kalau tidak ada bahasa, kira-kira gimana ibu cara ngomong? Hah? Sulit kan? Subhanallah ibu. Ini Allah sebutkan ranking ketiga. Setelah nikmat penciptaan. Bahwa dengan bahasa ini kita bisa memahami Al-Quran. Dengan bahasa kita bisa komunikasi. Dengan bahasa kita bisa menjelaskan. Dengan bahasa kita bisa membangun peradaban manusia. Kita bisa sekarang punya teknologi. Kita bisa punya kapal terbang, punya mobil. Semua itu karena nikmat bahasa. Sehingga ilmu bisa diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa. Allamahul bayan. Artinya apa? Bunda semua, bahwa kita hendaklah mengerti bagaimana ranking nikmat ini. Jangan dibalik. Masa hanya karena urusan makan, ya hanya urusan makan, rela dia pindah iman. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat nih, nikmat tertinggilah nikmat iman. Masa anak-anak kita rela dikorbankan hanya untuk kepentingan perut. Apa kata para ulama? Man kana syughluhu min ajli batnihi faqimatuhu mislama fi batnihi. Orang yang hanya pikirannya hanya isi perut, isi perut, isi perut, maka harga dirinya sama dengan isi perutnya. Halo? Apa isi perut? Kotoran. Jadi ayo naik tingkat dari level mikirin isi perut ke level isi hati, yaitu menjaga iman. Allamal Quran. Semoga Allah berkahi.